Halo adik-adik. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu buat semuanya. Hari ini kembali lagi bersama Kak Gaby. Udah pada bangun belum semuanya? Udah pada mandi? Karena kita hari ini mau bersama-sama kembali memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan ya. Jadi kalian semua harus semangat dan siap untuk hari ini. Oke? Oke, sekarang sebelum mulai semuanya, kita mau berdoa dulu ya. Jadi kalian semua posisi yang baik karena kita mau berdoa. Oke? Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami selama ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai bina-bina. Tuhan pimpin supaya kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yeay, kita udah berdoa. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan ya, karena Tuhan kita yang besar, kuat, dan perkasa yang udah jagain kita. Oke? Udah siap semuanya? Kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Nanti kakak bakal tunjukin gayanya. Kalian semua ikutin ya. Sebelumnya kalian semua harus bangkit berdiri supaya bisa ikutin gayanya dengan semangat. Oke? Siap semuanya? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, dan bintang-bintang di angkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi ya, kakak mau kalian semua lebih semangat lagi buat nyanyi lagu ini, karena Tuhan kita yang udah besar, perkasa, dan kuat jagain kita semua. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, dan bintang-bintang di angkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke. Hebat banget semuanya, udah semangat tadi banget untuk memuji Tuhan. Sekarang udah saya memuji Tuhan, kita semua masih duduk ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, duduk yang mana semuanya? Halo adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak di Bina Iman Anak Santo Matias Rasul. Nah adik-adik masih inget gak nih cerita tentang Samuel? Samuel akhirnya terpilih menjadi hakim atas bangsa Israel. Dan Samuel ini ternyata sudah berjalan dari tahun ke tahun hampir ke seluruh tanah Israel. Akhirnya Samuel ini menjadi tua dan memutuskan untuk tinggal di kota Rama. Di kota Rama ini juga Samuel memutuskan untuk mengangkat kedua anak laki-lakinya yang bernama Yoel dan Abia untuk menjadi seorang hakim. Nah adik-adik,
Kalau Samuel ini menjadi seorang hakim yang bijaksana, justru anak-anaknya Samuel ini menjadi hakim yang sebaliknya. Mereka senang sekali menerima suap, memutarbalikkan fakta, dan mencari keuntungan. Sehingga tua-tua bangsa Israel ini protes kepada Samuel dan menginginkan seorang raja atas bangsa Israel. Lihat dia, mereka protes. Nah, lihat mereka protes adik-adik. Mereka tidak lagi menginginkan seorang hakim melainkan seorang raja. Pada masa itu adik-adik, hakim ini berada di posisi yang paling tinggi karena dianggap sebagai seseorang yang bijaksana dan bisa memimpin. Nah, apabila terpilih menjadi seorang raja, raja ini akan menggantikan seorang hakim. Nah, akhirnya Samuel ini berdoa kepada Tuhan adik-adik, meminta petunjuk Tuhan. Lagi-lagi karena Tuhan kita itu amat sangat baik, Tuhan itu mendengarkan permintaan bangsa Israel. Padahal sebenarnya adik-adik, Tuhan kita itu sedih banget. Kenapa sedih? Karena sebenarnya raja orang Israel itu adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, akhirnya Tuhan mengatakan kepada Samuel untuk disampaikan kembali kepada bangsa Israel bahwa apabila ada seorang raja, mereka harus bekerja kepada raja, baik laki-laki maupun perempuan, dan segala penghasilan yang ladang mereka hasilkan harus diberikan 1/10-nya kepada raja. Nah, akhirnya adik-adik, kira-kira siapa ya yang menjadi raja atas bangsa Israel? Nah, Tuhan kembali berfirman kepada Samuel bahwa akan ada seseorang laki-laki dari tanah Benyamin yang akan mendatangi Samuel, dan saat itu Samuel harus mengurapinya dengan minyak dan mengangkatnya menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Nah, gimana ceritanya seorang laki-laki itu bisa mendatangi Samuel ya adik-adik ya? Nah, Tuhan kita itu emang keren banget. Kalau Tuhan mau campur tangan atas segala sesuatu, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Jadi adik-adik, ceritanya adalah seorang bapak yang mempunyai banyak sekali keledai. Keledainya ini suatu hari hilang adik-adik, gak tahu kemana. Dia menyuruh anaknya yang bernama Saul untuk mencari keledainya. Saul ini ceritanya sudah berhari-hari mencari keledai ayahnya ini yang hilang, namun tidak juga ditemukan. Akhirnya Saul ini kembali ke rumah bapaknya, dan tiba-tiba hambanya ini mengusulkan kepada Saul untuk mencoba berkonsultasi kepada seorang imam besar yang bernama Samuel. Maka keesokan harinya Saul ini pergi menemui imam besar yang bernama Samuel. Nah, ketika menemui Samuel, Samuel langsung ingat firman Tuhan sebelumnya, bahwa kalau ada seorang laki-laki yang datang kepada Samuel untuk meminta pendapatnya, dialah yang ditunjuk menjadi raja. Seketika itu juga Samuel langsung memberitahukan kepada Saul tentang firman Tuhan, dan dia mengambil bulir-bulir minyak dan mengangkat Saul menjadi seorang raja. Karena adik-adik, Saul ini adalah raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Filistin. Dan akhirnya Samuel ini, tada, Saul raja Israel pertama. Dan akhirnya adik-adik, Samuel menyuruh Saul untuk pergi ke Gilgal menemui bangsa Israel. Ternyata di sana semua bangsa Israel sudah menunggu kedatangan Saul, dan mereka bersorak-sorai dengan penuh sukacita menyambut kedatangan seorang raja baru mereka. Dan Saul resmi menjadi seorang raja pertama atas bangsa Israel. Hidup raja, begitu yang dikatakan oleh bangsa Israel. Nah adik-adik, akhirnya setelah Saul menjadi raja atas bangsa Israel, ternyata Saul ini tidak taat pada perintah Tuhan adik-adik. Kira-kira Saul ini ngapain ya adik-adik ya? Apa yang dilakukan ya sampai dia tidak taat pada perintah Tuhan? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Tunggu ceritanya minggu depan ya. See ya!
Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini tadi kan adik-adik udah ikut pujian, firman. Sekarang seperti biasa kita kreativitas ya adik-adik. Nah hari ini persiapin dulu ya sama-sama alat-alatnya. Yang pertama gambar, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Lalu pensil warna, dan juga Alkitab. Oke, kalau udah disiapin sama-sama, langsung aja kita mulai. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai mewarnai, kita baca dulu ya. Nah, ini kan Saul menjadi raja pertama Israel. Nah, ini kan ada titik-titiknya nih adik-adik yang harus kita isi. Nah, sebelum kita isi, di sini kan ada ayatnya. Kita buka dulu ya sama-sama Alkitabnya buat cari jawabannya. Oke? 1 Samuel 10 ayat 1. Kita buka ya Alkitabnya. Kita cari 1 Samuel. Lalu 1 Samuel 10 ayat 1. Nah, udah ketemu belum adik-adik? Kalau udah, kita baca sama-sama ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Nah, adik-adik sekarang kita lihat di sini titik-titiknya. Di sini, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi apa tadi di sini di Alkitabnya? Nih, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Sekarang kita isi ya di sini. Minyak. Lalu dituangkan-nyala ke atas. Di sini juga bisa dilihat, dituang-nyala ke atas ke kepala Saul. Sekarang kita isi juga ya. Kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya?" Di sini kita juga bisa lihat nih. Apa ayo? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Betul. Sekarang kita isi juga ya di sini. Oke, nah sekarang udah keisi semua adik-adik, kita baca lagi ya sekali sama-sama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel?" 1 Samuel 10 ayat 1. Nah, kalau udah, kita sama-sama warnain ya adik-adik gambarnya kayak biasa. Nah adik-adik, udah selesai deh kreativitasnya hari ini. Kalau udah, seperti biasa, kita doa penutup ya sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur kepadamu dan percaya bahwa apa yang Engkau berikan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan perlindungan-Mu untuk kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian deh Bina Iman hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah!